Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Kau telah persiapkan kami Bapa dalam ibadah ini dengan puji-pujian dan sekaligus tadi doa pengakuan kami supaya Tuhan menyucikan kami dan menyiapkan hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah hamba-Mu Bapa untuk boleh mengatakan apa yang Tuhan mau katakan, dan Tuhan sendiri juga menolong kami semua untuk mendengar apa yang mau Tuhan dengarkan buat kami semua. Sehingga ya Bapa, dengan demikian kami disatukan dalam kebenaran firman dan beri kami kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Bersyukur, terima kasih karena Roh Kudus akan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama membaca Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 15 dan juga pasal 15 ayat 13 sampai 19. Tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara sekalian. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat ke-10 sampai ke-12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 14 terakhir. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita hari ini adalah segenap hati mengikut Tuhan. Ini adalah tema yang sangat penting bagi kita sekalian. Dan saya harapkan ini menjadi satu refleksi, ya. Seberapa lama saudara dan saya mengikut Tuhan, semuanya perlu refleksi dan introspeksi diri. Tidak boleh ada yang mengatakan saya sudah kuat sekarang ini. Tidak boleh, sudah. Tidak boleh. Ya, itu namanya kita sombong, ya. Karena itulah sudah, mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan kita tetap harus introspeksi diri? Oleh karena manusia telah tertipu oleh bujukan ular pada waktu Adam dan Hawa itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, inilah sudah menyebabkan apa? Salah satu alasan mengapa Hawa akhirnya mengambil buah itu, melanggar perintah Tuhan. Saudara, kembali lagi kalau mempelajari firman Tuhan itu bisa digali, ya, bisa digali. Yang menyebabkan Hawa bisa terbujuk itu apa? Ya, memang penasir memiliki pikiran masing-masing. Tapi itu semua sangat baik, ya.
Tapi yang jelas menurut saya ya, bukan sekedar buah itu menarik hatinya, tetapi di situ ada salah satu alasan yang saya tangkap dan saya terima tafsiran ini. Karena buah itu membuat dia menjadi seperti Allah. Saudara, kalau kita mau bertanya pada diri kita, sebetulnya kan hidup kita di tangan Tuhan. Tapi selama ini yang mengatur hidup kita Tuhan atau kita? Ya saudara, unda-undi ya, unda-undi. Tapi menurut saya saudara, mungkin lebih banyak kitanya yang mengatur dibandingkan Tuhan. Apalagi kalau maaf saya sebutkan saja, kalau kita tidak pernah berdoa. Ya. Seolah-olah hidup ini fine-fine saja, semua mengalir, semuanya lancar kok. Dan ternyata apa yang saya usahakan juga diberkati Tuhan. Ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengintrospeksi saudara, bahwa yang harus menjadi Tuhan adalah Tuhan, bukan diri kita. Nah, karena itulah sejak manusia jatuh dalam dosa, ingin menjadi seperti Allah, seolah-olah saudara itu tergenapi. Ya. Tapi tergenapinya bukan mengikuti firman Tuhan. Itulah saudara produser film The Kings of Kings. Itu tahun 1927-an saudara pada waktu itu. Dan kemudian kita mungkin pernah nonton, khususnya yang usia sudah cukup lanjut. Kalau anak-anak muda enggak mungkin mau nonton film itu. Karena itu film zaman dulu, jadul. Ya. Saya pada waktu men-searching internet saudara, orang Korea tahun ini juga baru membuat film yang sama, judul yang sama, The King of Kings mengenai Yesus. Tapi animasi, saya belum lihat filmnya. Ya, saya belum lihat filmnya. Ya, tentu kalau animasi mungkin lebih menyenangkan ya, karena semua sudah teknologi yang membuat kita familiar gitu ya. Wah, rasanya bagus sekali. Tapi kalau film yang King of Kings yang zaman dulu itu saudara, ya untuk zaman itu pasti bagus saudara. Tapi kalau dibandingkan mungkin animasi sekarang atau film The Passion, wah kalah jauh. Iya, karena teknik membuat filmnya sudah berbeda. Nah saudara, produser itu mengatakan demikian. Perintah Tuhan termasuk 10 perintah Allah mungkin kita anggap kadaluarsa. Ya, tidak dibutuhkan oleh kita. Tapi ingat, sebetulnya Tuhan sangat tahu apa kebutuhan kita. Karena itulah Tuhan berikan 10 perintahnya untuk kita taati. Ketika kita tidak mau taat, bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi, bahkan kita menjadi semakin rusak. Saudara, produser itu memiliki pemahaman yang bagus sekali mengenai firman Tuhan. Karena itulah saudara, di perjanjian lama Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan. Dan perintah yang pertama sangat jelas. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Tuhan tidak mau diduakan. Sebab apa? Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Tidak ada yang sejajar disamakan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau. Karena yang lain itu bukan Tuhan yang sejati. Saudara, karena itulah di dalam perjanjian lama, orang Israel ketika menyembah berhala sering disebut dengan istilah berjinah. Bangsa umatku telah berjinah terhadap aku. Mengapa dipakai kata berjinah? Saya percaya saudara, kita yang sudah berkeluarga, khususnya kita yang sudah punya istri atau punya suami. Saya percaya para suami tidak mau istrinya punya pria lain. Saya percaya bahwa para istri tidak mau suaminya punya wanita lain. Karena apa saudara? Itu berarti berzina. Dan mengapa Tuhan menggunakan kata berzina kalau bangsa Israel menyembah berhala? Karena Tuhan tidak mau diduakan. Sebab itu ada satu kata yang tidak pernah luput kalau saudara membaca perjanjian lama. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Betul kan? Tuhan yang cemburu. Seorang istri yang sangat mencintai suaminya,
kalau ngelihat suaminya itu mungkin sangat, wah kok rasanya akrab sama wanita lain, pasti akan muncul cemburu. Seorang suami yang juga mencintai istrinya, kalau dia melihat istrinya kok kelihatannya ngobrol-ngobrol dengan pria lain, kok rasanya kok lebih dekat dia, pasti dia muncul kecemburuan. Nah, itulah arti cemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Dan alasan Tuhan sangat jelas, logis. Karena tidak ada Allah lain yang setara dengan Tuhan. Begitu pula di perjanjian baru. Allah itu Esa. Tuhan selalu menegaskan Allah itu Esa, satu-satunya. Bukan pengertian satu-satunya dalam arti angka, hitungan jumlah. Bukan. Kata Esa itu bukan sekedar itu. Nah, kalau di dalam pembahasan Allah Tritunggal, orang Kristen seringkali digiring gitu. Kalau gitu kan bukan satu kan, ada tiga kan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, tiga kan. Ya, seringkali kita digiring konsep kita kepada jumlah. Saudara, pemahaman Alkitab sebetulnya bukan sekedar jumlah, bukan sekedar jumlah. Satu-satunya Esa itu adalah suatu kesulitan. Hanya dia, tidak ada yang lain. Itu artinya Esa. Saudara, mari kita introspeksi diri, saudara. Segenap hatikah kita mengikut Tuhan? Peristiwa Kaleb dan Yosua ini, saudara, peristiwa yang sangat penting sekali. Bagaimana saudara dan saya bisa segenap hati mengikut Tuhan? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Suatu hari dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara, dia mengatakan satu kalimat yang penting. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, kata-kata Tuhan ini aneh juga kalau dipikir-pikir. Apakah Tuhan tidak maha tahu? Apakah Tuhan ragu-ragu? Tidak, saudara. Tetapi kalimat ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu yang bersifat retoris. Dia bicara kepada murid-murid. Nanti kalau anak manusia datang, kalau itu merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Seolah-olah Tuhan mau katakan, akan didapatkankah ia mendapatkan iman di bumi ini? Saudara, bukan Tuhan ragu-ragu, tetapi ini menjadi suatu yang menusuk dalam hati para murid. Hai murid-muridku, sungguhkah engkau percaya kepadaku? So itu Yesus berkata kepada Petrus sampai 3 kali, Simon Petrus, apakah engkau betul-betul mengasihi aku? Sampai 3 kali. Penafsir selalu ngomong, ya karena Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Maka Yesus juga akhirnya untuk memulihkan juga 3 kali. Ya, itu enggak apa-apa, ya. Tafsiran itu enggak salah juga. Tapi saya percaya, saudara, ketika Tuhan menanyakan itu, menanyakan dengan sungguh-sungguh. 3 itu angka ilahi, kesempurnaan ilahi. Ya. Jadi, saudara, Tuhan ingin agar Petrus bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, kita jangan menyangka, oh saya sudah beriman kok, saya sudah beriman kepada Tuhan. Tuhan katakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Itu Matius 7 ayat 21. Sebelumnya ayat kan, ada orang yang membuat mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan. Waduh, sudah semuanya atas nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. Saudara, seringkali orang kalau mau menggoncang iman orang Kristen, orang-orang di luar itu kebanyakan coba belajar Alkitab. Dan kadang-kala pakai ayat-ayat Alkitab untuk dibandingkan satu dengan yang lain. Ketika terjadi ketidakcocokan atau terjadi seolah-olah pertentangan, ya, maka orang Kristen disajikan. Coba baca Matius 7 ayat 21. Lalu kemudian baca kitab Roma.
Nah, Paulus pernah ngomong di kitab Roma. Semua orang yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan dan mengakui dalam hatinya. Nah, saudara, orang yang mengambil satu kalimat di depan mau dipertentangkan dengan Matius 7 ayat 21. Tapi orang itu tidak mengingat kepada kalimat berikutnya. Dan yang dengan sungguh-sungguh hati mengaku percaya Yesus adalah Tuhan. Karena itu saudara, kadangkala saya juga terheran ya. Banyak orang misalnya saksi Yehova. Itu padahal tidak percaya Yesus adalah Allah sejati. Tapi dia bisa kenal ayat Alkitab begitu banyak. Walaupun ayat-ayat tertentu sih, enggak semuanya. Karena ayat-ayat tertentu itu dia pakai untuk apa? Untuk melemahkan iman orang Kristen. Mungkin juga orang-orang non Kristen yang lain. Wah, mereka hafal ayat-ayat Alkitab. Kadang-kadang orang Kristen apa? Gelagapan mau jawab apa. Saudara, seharusnya itu menjadi tantangan dan menjadi pendorong bagi kita orang percaya untuk apa? Belajar Alkitab dengan baik. Saya mau kok saudara untuk berlatih bersama-sama dengan saudara kalau mau apa? Belajar firman Tuhan. Saya sangat senang sekali. Supaya apa? Supaya dengan demikian iman kita dikuatkan. Karena itulah saudara, harus ada kejujuran. Kejujuran dalam diri kita. Apakah kita betul-betul punya iman yang sejati. Markus 9 ayat 24 itu adalah kisah ketika murid-murid mau menolong seorang anak yang kerasukan setan. Selalu masuk air, keluar masuk api, keluar masuk air, keluar masuk api. Wah, kalau menurut ilmu kedokteran ataupun ya kenyataan, saudara masukin tangan saudara ke air lalu taruh di api, taruh lagi di air, bonyok saudara. Tapi ini orang kerasukan setan ya mungkin tidak apa-apa, masih ada kekuatan. Murid-murid tidak bisa menengking, melepaskan kuasa setan itu. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Dan orang tuanya, papanya itu datang kepada Yesus. Tuhan, tolonglah anakku. Lalu Tuhan mengatakan, jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhan, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wah, orang tua ini jujur. Aku percaya. Seolah-olah dia sudah percaya dalam arti dia telah mendengar banyak kisah mujizat Yesus. Dia telah melihat mungkin Yesus bagaimana melakukan mujizat-mujizat. Dia juga pernah mungkin mendengar Yesus berkhotbah yang penuh kuasa. Aku percaya. Tapi dalam kasus anakku ini, murid-muridmu ternyata tidak bisa melakukan atas namamu. Dan sekarang bagaimana? Apakah Yesus juga bisa mengusir? Karena itulah dia ngomong, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini jujur. Jangan pakai bahasa Yunani, kata percayanya sama semua, pakai pistis. Ya. Aku percaya Tuhan, tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Dua-duanya pakai kata sama, pistis. Ingat Yakobus mengatakan, setan pun percaya kepada Allah. Kata percaya di dalam surat Yakobus itu juga sama, pistis. Wah, bingung saya. Tapi saudara, iblis gemetar. Iblis percaya, iblis tahu siapa Tuhan. Bahkan iblis melihat Tuhan. Kita nggak pernah melihat, bukan? Tapi mengapa iblis kok tidak diselamatkan? Ya karena dia selalu melawan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita jujur kepada diri kita. Selalu introspeksi diri. Apakah sungguh-sungguh aku percaya kepada Tuhan? Saudara, Elia yang telah bikin mujizat begitu luar biasa, membunuh para nabi Baal, betul kan? Lawan ratusan orang, mujizatnya luar biasa. Tiba-tiba apa? Langsung ciut sama Isabel. Imannya kelihatan kuat, bukan? Tapi dengan Isabel imannya langsung ciut. Ketulah orang yang menganggap dirinya dia kuat. Saudara, jangan. Petrus, Tuhan,
Kalau yang lain menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Petrus, tidak lama lagi sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Iman itu pemberian Tuhan, bukan dari diri kita. Kan itu saudara, kalau saudara dan saya percaya Tuhan karena kemauan saya, ternyata bukan berasal dari Tuhan, itu bukan iman sejati. Apa itu iman sejati? Benih ilahi, firman. Itu yang dikatakan oleh Yohanes dan Petrus. Kan itulah saudara, orang yang mendengar firman lalu kemudian percaya, itulah benih ilahi yang mengerjakan iman yang disebut pemberian Allah. Jadi bukan dari diri kita. Saya pada waktu mempersiapkan firman ini, saya coba merefleksi diri saya. Ingat pada waktu saya dulu SMP. Saya ingat. Waduh, kemudian saya bisa percaya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saya bisa percaya Tuhan. Karena pada waktu di SMP, di sekolah Kristen itu, saudara, saya melihat kesaksian hidup yang orang Kristen. Wah, ceritanya Tuhan, wah pergi ke gereja rajin, wah, wes pokoknya baguslah. Tapi ketika ulangan, nyontek. Saya duduk nomor 2 dari belakang. Di kelas itu selalu nomor 2 dari belakang. Kalau zaman dulu orang yang duduk di belakang nakal-nakal ya gitu ya. Yang di depan itu alim-alim. Di depan kelihatan alim, beribadah ke gereja. Ternyata kalau ulangan, ahli sekali, sapsep. Saya enggak, kok gini ternyata semua. Enggak jujur. Itu saya mau percaya Tuhan itu susah. Tapi ya karena saya akhirnya mendengar firman Tuhan itu betul-betul menusuk hati saya. Saya hanya bertobat dan percaya Tuhan. Saudara, benih ilahi yang menimbulkan iman ini, inilah yang menjadi fondasi kerohanian orang Kristen. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan satu kekuatan dari pengharapan kita sekalian. Sehingga saudara, fondasi inilah yang membuat kita apa? Selalu mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Memang ada orang yang melihat sehingga percaya. Tapi ada orang yang tidak melihat pun bisa percaya. Memang Lukas pasal 7 itu sudah ada orang yang ketika sudah melihat semua perbuatan Tuhan baru dia percaya. Tidak apa-apa. Memang bangsa Israel pun, ya Gideon pun akhirnya ketika melihat tanah yang basah tapi kulit domba yang kering. Kemudian sebaliknya kulit domba saja yang basah dan tanah sekitar kering. Baru Gideon sungguh-sungguh percaya. Dia mau ikut menjadi hakim membebaskan Israel. Memang ada orang yang memang harus dikasih bukti, memang betul. Tapi saudara, kalau boleh walaupun dikasih bukti, biarlah betul-betul imannya itu betul-betul dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Karena keinginan dirinya, itu yang saya harapkan. Supaya dari situ apa? Tidak jatuh kita. Katakanlah kepada Thomas, mau lihat sendiri Yesus yang bangkit. Murid-murid yang lain sudah menyaksikan 11 orang kalau mau ngomong lah. Ya, mungkin lebih sudah karena ada murid-murid yang perempuan. Tetap tidak percaya. Kalau aku belum mencucukkan tanganku ke atas rusuknya, aku tidak mau percaya. Karena itu Yesus katakan, Thomas, engkau melihat baru percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saudara, di dalam peperangan sebelum Perang Dunia Kedua, ada seorang
guru di sekolah misionaris Kristen, ya, guru Kristen di sekolah misionaris di Korea. Namanya Songdu. Saudara, dia sebagai orang Kristen dan guru, dia mengajar murid-muridnya. Lalu Jepang menginvasi Korea. Ketika Jepang masuk ke Korea, akhirnya semua orang Korea harus menyembah di kuil Shinto. Nah, termasuk guru-guru Kristen ini, termasuk Songdu. Tapi Songdu sudah waktu itu masih terlalu lemah untuk mengatakan tidak. Dengan penuh ketakutan, Songdu akhirnya ikut pergi ke kuil Shinto menyembah dewa orang Jepang. Guru-guru yang lain kecewa, sedih terhadap Songdu. Tetapi sudah sebagai saudara seiman, mereka tetap mendoakan Songdu agar dia betul-betul percaya kepada Tuhan. Akhirnya Songdu sudah menyesal luar biasa. Dia menangis, memohon ampun kepada Tuhan. Karena dia telah mengikuti keinginan pasukan Jepang menyembah di kuil Shinto. 5 tahun berlalu, hanya ada pemimpin dari guru-guru misioneri itu bernama Campbell menanyakan kepada Songho, adik dari Songdu, bagaimana kokomu? Wah, bersyukur karena guru itu telah mendengar kisahnya. Bersyukur karena Tuhan, dia telah bertobat, dia menangis dengan terseduh-seduh. Bertobat, sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Hanya dia mendapatkan kesempatan belajar di seminari, dan setelah lulus sudah dia menjadi guru yang lebih lagi untuk memberitakan Injil. Perang Dunia Kedua terjadi. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, ingat saudara, ketika Korea oleh karena perbedaan paham antara komunis dengan sosialis dengan demokratis, ya waktu itu perang dingin juga, saudara. Akhirnya saudara, komunis menguasai hampir seluruh semenanjung Korea ini. Akhirnya Songdu kedapatan orang Kristen, ditangkapin semua. Masukkan ke pertambangan, kerja rodi, kerja paksa. Pada waktu Songdu sudah bertobat itu, Songdu bertekad kepada Tuhan. Beri dia kesempatan mati 2 kali. Nah, permintaannya aneh, saudara. Mati 2 kali. Akhirnya saudara, ketika dia dimasukkan ke pertambangan, dia harus kerja keras dengan makan yang sedikit. Tiba hari Minggu sudah, dia tidak mau bekerja. Dia mau beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Waduh, tentara komunis itu begitu marah, menyiksa dia luar biasa. Sampai betul-betul dia tidak bisa bergerak. Dan mungkin nafasnya sudah terasa sangat kembang kempis. Akhirnya saudara, ketika tentara komunis melihat ini sudah tidak bernyawa, dibuang ke sungai. Setelah dibuang ke sungai, maka beberapa orang Kristen yang ada di sekitar desa itu sudah mengambil mayatnya, mengambil tubuhnya. Wah, dikira sudah mati. Lalu orang-orang di desa itu menyiapkan kuburan. Udah digali kuburan, udah siap-siap mau dikubur. Tiba-tiba Songdu hidup, bernafas. Tapi masih dalam keadaan yang sangat lemah sekali. Wah, hanya ditolong, dibersihin badannya, luka-lukanya, diberi minum, diberi makan. Setelah beberapa lama kuat kembali. Dia kembali lagi melayani Tuhan. Dia kembali lagi memberitakan Injil. Komunis mendengar itu lagi, ditangkaplah Songdu. Dan akhirnya ditembak mati oleh komunis. Jadi Songdu tekadnya untuk mati 2 kali. Jangan sampai dia menyangkal Tuhan lagi. Diizinkan oleh Tuhan. Saudara,
percaya Tuhan harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Ada orang pernah ngomong, oh apakah orang Kristen betul-betul percaya hanya kepada Tuhan? Atau ternyata percaya kepada yang lain? Ngomongnya Kristen ke gereja tapi juga masih ke dukun. Masih juga ke ke orang-orang sakti. Ada saudara seiman yang cerita katanya orang sakti ini pun, oh ternyata juga banyak orang Kristen datang ke saya kok untuk menanyakan nasibnya. Saudara, saya tidak tahu ya. Tentu saudara kita ini juga nggak tahu siapa-siapa saja. Saya harapkan di sini nggak ada, saudara. Saudara, kalau kita percaya Tuhan, sudah jangan percaya sama yang lain lagi. Percaya sama Tuhan berarti percaya juga waktunya Tuhan. Itu kata-kata dari Neil Maxwell. Faith in God includes faith in God's timing. Karena itulah mengapa Kaleb menunggu 45 tahun. Menunggu janji Tuhan. Supaya kita tetap percaya, maka kita harus berpegang pada janji Tuhan. Pegang terus. Ini prinsip dasar Kristen, saudara. Hidup karena percaya, hidup karena iman, bukan karena melihat. Itu kata-kata Paulus di 2 Korintus 5 ayat 7. Sehingga iman itu terus bekerja. Jadi jangan karena saudara melihat pekerjaan Tuhan, karena saudara diberkati, saudara setia. Ketika berkat itu tertutup, saudara nggak setia. Ketika berdoa disembuhkan, saudara begitu giat berdoa. Tapi ketika sudah sakit berdoa tidak sembuh-sembuh, saudara mulai lemah. Mulai uring-uringan. Itu namanya apa? Saudara percaya karena bukti. Karena melihat. Saudara harusnya percaya karena percaya itu. Karena iman. Dan iman kepada siapa? Kepada Tuhan, janji Tuhan. Saudara, Kaleb dan Yosua itu adalah minoritas dibandingkan mayoritas. 2 lawan 10. Karena waktu itu 12 orang yang diutus. 1 orang mewakili 1 suku. Jadi setiap suku diambil 1 orang, 1 orang, 12 orang dari 12 suku. Pergi mengintai tanah Kanaan. Mereka bawa semua hasil tanah di situ, ya anggur, ya gandum, berlimpah-limpah. Mereka ngakui tanah itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi kemudian yang 10 membuat tawar hati. Bangsa enak, orang kotanya berkubu, orangnya gede-gede, kuat-kuat, ahli perang. Kita mati semua. Kita kayak apa? Gajah lawan semut gitu ya. Kita diinjak-injak begitu. 10 pasti lebih menang, suaranya pasti lebih kuat dibanding 2, betul kan? Tapi Kaleb dan Yosua ya sudah kalah. Secara demokrasi kalah. Karena itulah saudara, setelah itu orang Israel disuruh puter di tanah di mana? Padang pasir, padang gurun. Kalah. Yosua dan Kaleb ya sudah mereka nunggu 45 tahun sudah. Saudara, karena itulah iman harusnya mempengaruhi hati kita menjadi teguh, kuat. Lalu pikiran kita jadi solid. Karena apa? Firman Tuhan. Supaya dengan demikian perbuatan kita jadi lurus, enggak bengkak-bengkok. Kalau bengkak-bengkok itu penuh politik namanya. Liku-liku, penuh trik-trik. Saudara, perbuatan kita lurus. Karena pikiran sulit, hati kita teguh kepada janji Tuhan. Saudara jangan berpikir, saya kenal Tuhan, kenal firman Tuhan. Sekarang itu YouTube banyak sekali. Ada orang yang
bukan khotbah firman Tuhan. Firman Tuhan cuma dikutip satu ayat lalu dia cerita yang lain. Oh, tahun ini hati-hati kalau bisa beli emas, beli perak, beli saham. Ini ekonomi enggak baik. Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan ramalan? Kalau kayak gitu mah saudara harusnya mendengarkan apa? Analis ekonom, betul kan? Ekonom itu yang lebih berwenang, ya untuk berbicara tentang ekonomi. Saya nggak bisa, saudara. Ya. Jadi jangan mendengarkan yang enggak gitu, apalagi dikaitkan dengan firman. Ya. Dengarkan firman itu, saudara, namanya nubuat, namanya firman Tuhan. Itu bersifat apa? Harusnya meneguhkan hati kita. Ingat, nubuat itu fungsinya dua. Yang pertama, teguh kepada Tuhan dan firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kalau saudara mendengarkan di YouTube, oh ini tahun-tahun ke depan ini akan semakin sulit ini. Ini perang terus-menerus terjadi, belum lagi pergantian iklimnya nggak bagus. Ini ekonomi juga lagi buruk, ini perang dagang di sana sini. Wah, karena itu sekarang pegang emas, pegang perak, pegang saham. Akhirnya saudara bukan pegang Tuhan, tapi pegang saham, pegang emas. Saudara bukan berarti saudara dalam hal ekonomi saudara nggak boleh berbuat ya, silakan ya. Itu semua harta benda itu pemberian Tuhan yang menjadi hak pakai dari saudara sekalian. Tidak apa-apa. Tapi maksudnya apa? Kita jangan sampai pikiran kita teralih dari Tuhan gitu loh. Itu yang saya maksudkan. Supaya dengan demikian pikiran kita itu solid. Dulu ada teologi sukses. Yang namanya teologi sukses, percaya Tuhan pasti diberkati. Percaya Tuhan pasti sehat selalu. Percaya Tuhan pasti semua lancar. Nah, itu membuat pikiran kita itu apa? Terpaku di ajaran itu. Apakah semua yang ikut Tuhan itu selalu lancar? Tidak. Apakah yang ikut Tuhan selalu sehat? Tidak. Apakah yang ikut Tuhan, percaya Tuhan selalu mendapat kelimpahan? Tidak. Tidak. Kadangkalanya Tuhan kasih berkat. Kadangkala Tuhan menahan berkat itu. Supaya saudara lebih bergantung pada Tuhan, bukan pada berkat itu. Saudara, pada waktu Kaisar Napoleon memerintah, dia sedang memeriksa barisan pasukannya. Ya, dengan kuda yang gagah, Kaisar menunggangi kuda. Kuda itu berjalan dengan gagahnya. Nah, kuda Kaisar kan pasti bagus ya, saudara. Larinya cepat, kuat gitu ya, gagah. Ketika sedang memeriksa barisan tentaranya, tidak sadar Napoleon itu sudah tali yang untuk mengatur kendali kuda itu lepas dari tangannya. Kuda itu langsung tahu, wah talinya lepas. Langsung kuda itu lari dengan cepat. Wah, Kaisar bahaya, bisa terpelanting, bisa luka. Mending kalau luka, kalau mati bagaimana? Nah, saudara, ketika kuda itu melesat sudah lari dengan cepat. Pasukan bingung sudah. Tapi ada seorang prajurit lihat lintasan kuda itu. Ketika sudah mau ke daerah, ke depan pasukannya, prajurit itu cepat-cepat lari. Lalu menggapai, mengambil langsung, menangkap pelana ya, tali kekangnya itu. Dan langsung memberikan ke tangan Kaisar. Ini Kaisar. Terima kasih Kapten. Dari resimen mana Pak? Ya, resimen mana Kaisar? Resimen pengawal Kaisar. Saudara, prajurit bawahan yang tingkatnya rendah ini, karena dia telah melakukan tindakan penyelamatan yang luar biasa dan keberaniannya, langsung menolong Kaisar. Kaisar langsung katakan, terima kasih Kapten. Kaisar nggak tahu itu prajurit bawahan, langsung dipanggil Kapten. Prajurit itu langsung, resimen mana Pak?
pengawal kaisar. Kenapa? Karena tentara ini, prajurit ini percaya kata-kata kaisar adalah keputusan. Saudara dan saya percaya enggak firman Tuhan itu keputusan Tuhan? Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah. Percayalah kepadanya dan pegang terus janjinya. Seperti Kaleb, seperti Yosua. Kalaupun harus nunggu 45 tahun, gak apa-apa, sabar. Nubuat gak pernah cepat. Nubuat itu meneguhkan hati, dan biasanya nubuat itu apalagi di Alkitab, nubuat itu bisa ratusan tahun kemudian. Nubuat sudah selesai, karena kitab Wahyu sudah ditulis oleh Tuhan. Nggak usah saudara mau dengar nubuat lain di dalam khotbah-khotbah di YouTube, nggak usah dengar. Jangan dengar, nanti membuat apa? Membuat saudara kacau pikirannya, bukan lagi solid kepada Tuhan dan firman Tuhan. Mari terus baca firman Tuhan. Nanti Tuhan pelan-pelan bentuk kita semua. Mari kita diskusi bersama untuk membentuk pikiran dan pengertian kita dengan baik. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Bapa kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah kami selalu mengintrospeksi diri kami. Apakah kami segenap hati mengikut Tuhan? Apakah iman dalam diri kami adalah pemberian Tuhan yang berasal dari benih ilahi firman yang bekerja, memberikan fondasi dalam kehidupan rohani kami. Dan apakah kami sudah sungguh-sungguh memegang janji Tuhan? Kalaupun harus menunggu sampai sekian lama, biarlah kami terus bersabar dan bersabar sampai Tuhan menggenapi, sampai waktu Tuhanlah yang memberikannya kepada kami. Berkatilah ya Bapa firman Tuhan ini bagi kami semua. Bekerjalah terus-menerus dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.